kan? Lumayan lama kayak coklat. Jeruk sama itu yang merah-merah. Makanya orang bro. Ya sama. Bali dikenal sebagai salah satu penghasil kopi Arabica terbaik dengan cita rasa yang unik dan kaya. Kopi Arabica dengan cita rasa yang lembut dan aroma yang khas telah menjadi minuman favorit di seluruh dunia. Selain memiliki iklim tropis yang ideal untuk budidaya kopi Arabica, Bali memiliki tanah vulkanik yang subur dan curah hujan yang melimpah mendukung pertumbuhan tanaman kopi. Proses pengolahan kopi Arabica di Bali dimulai dengan pemilihan bibit unggul yang tahan terhadap penyakit dan menghasilkan buah berkualitas. Kopi Arabica Bali merupakan hasil dari proses budidaya dan pengolahan yang kompleks melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. Kualitas kopi Arabica Bali yang tinggi dan cita rasa yang unik menjadikannya salah satu kopi terbaik di dunia. Dengan menjaga kelestarian lingkungan dan menerapkan teknik budidaya yang berkelanjutan, kopi Arabica Bali dapat terus menjadi komoditas unggulan Indonesia dan memberikan manfaat bagi masyarakat Bali. Kopi minuman hitam pekat dengan aroma yang menggoda telah menjadi bagian integral dari budidaya Indonesia. Dari perkebunan yang menghijau di lereng gunung hingga kedai kopi modern di kota besar, kopi telah menyapa lidah dan menghidupi jutaan orang di negeri ini. Kopi pertama kali diperkenalkan ke Indonesia pada abad ke-17 oleh Belanda yang menguasai Nusantara saat itu. Tanaman kopi awalnya ditanam di Jawa Barat, kemudian menyebar ke berbagai wilayah seperti Sumatera, Sulawesi, dan Bali. Pada masa itu, kopi menjadi komoditas ekspor utama Indonesia dan perkebunan kopi menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah kolonial. Namun, budidaya kopi di Indonesia tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga melibatkan interaksi sosial dan budaya yang kompleks. Indonesia memiliki iklim tropis yang ideal untuk budidaya kopi dengan curah hujan yang melimpah dan tanah vulkanik yang subur. Kopi Indonesia terkenal dengan varietas Arabica dan Robusta yang masing-masing memiliki karakteristik rasa yang khas. Proses pengolahan kopi di Indonesia melibatkan berbagai tahapan, mulai dari panen, pengupasan, fermentasi, hingga penjemuran. Metode pengolahan yang digunakan dapat bervariasi, menghasilkan cita rasa yang berbeda-beda. Indonesia memiliki beragam jenis kopi, masing-masing dengan karakteristik rasa dan aroma yang unik. Beberapa jenis kopi Indonesia yang terkenal antara lain kopi Mandailing dari Sumatera Utara, kopi Gayo dari Aceh, kopi Toraja dari Sulawesi Selatan, kopi Bali Kintamani, dan kopi Lampung. Kopi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Di berbagai daerah, kopi menjadi minuman sehari-hari dan tradisi minum kopi berkembang menjadi ritual sosial yang penting. Kopi merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia dan industri kopi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Kopi Arabica dengan aroma khasnya yang harum dan cita rasa yang lembut telah menjadi raja di dunia kopi. Dipercaya berasal dari dataran tinggi Ethiopia, kopi Arabica telah menaklukkan selera dunia dan menjadi minuman favorit bagi jutaan orang. Kopi ini mulai ditanam di berbagai wilayah termasuk Indonesia, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Kopi Arabica kemudian menjadi komoditas perdagangan penting dan perkebunan kopi menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak negara. Kopi Arabica memiliki karakteristik yang unik yang membedakannya dari jenis kopi lainnya. Kopi ini dikenal dengan cita rasanya yang lembut, sedikit asam, dan memiliki aroma yang harum. Rasa kopi Arabica dapat bervariasi tergantung pada varietas, proses pengolahan, dan tingkat pemanggangan. Kopi Arabica memiliki kadar kafein yang lebih rendah dibandingkan dengan kopi Robusta, sekitar 1,5% hingga 2%. Kopi Arabica memiliki tingkat keasaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan kopi Robusta yang memberikan rasa yang lebih segar, lembut, dan rasa aroma yang khas, dengan catatan buah-buahan, bunga, dan coklat.
Kopi Arabica tumbuh subur di daerah beriklim tropis dengan ketinggian antara 600 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman kopi Arabica membutuhkan suhu yang sejuk, curah hujan yang melimpah, dan tanah yang subur untuk tumbuh optimal. Proses budidaya kopi Arabica melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pemilihan bibit, pemupukan, pemangkasan, hingga panen. Proses panen kopi Arabica dilakukan secara manual dengan memilih buah kopi yang matang sempurna. Kopi Arabica telah menjadi bagian integral dari budaya dunia. Di berbagai negara, kopi Arabica menjadi minuman favorit dan tradisi minum kopi berkembang menjadi ritual sosial yang penting. Selain itu, kopi Arabica merupakan salah satu komoditas ekspor utama dunia dan industri kopi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian global. Dikenal memiliki tanah yang subur, kopi Arabica Bali tumbuh subur serta memancarkan aroma khas dan cita rasa yang memikat. Kopi Arabica di Bali ditanam di berbagai wilayah seperti Kintamani, Bedugul, dan Tabanan. Setiap wilayah memiliki karakteristik tanah dan iklim yang berbeda, menghasilkan cita rasa kopi yang khas, salah satunya kopi Kintamani. Kopi Kintamani dikenal dengan cita rasa yang lembut, sedikit asam, dan aroma yang floral. Proses pengolahan kopi Arabica di Bali melibatkan berbagai tahapan. Setelah dipanen, buah kopi diproses dengan berbagai metode. Terdapat sejumlah tempat pengolahan kopi Arabica di Bali, bertempat di Desa Gunung Bau, Kintamani Bangli, Kurtina Specialty Coffee. Jadi kita tuh bergerak di komoditas kopi lah. Jadi kita itu pengolah kopi Arabica Kintamani di sini ya. Jadi awalnya tuh orang tua saya mulainya di 2011. Jadi awalnya saya tertarik di industri ini karena sebelum saya di sini tuh sempat kerja di kafe gitu, jadi barista sebelumnya. Terus kayak coba-coba kopi dari berbagai daerah lah. Nah, terus kayak pengen nih bandingin kopi Kintamani sama daerah lain, khususnya mau pakai saya olah waktu itu. Itu saya sempat bandingin kok kurang, maksudnya kayak jauh sekali sama kopi-kopi yang saya coba di coffee shop itu. Makanya saya tertarik kayak mencari potensi terbaik lah dari kopi Kintamani ya. Awalnya seperti itu. Dari 2019 sih kalau saya sendiri. Baristanya dulu tuh di salah satu coffee shop di Ubud. Cuma awalnya tuh emang orang awam sih, nggak ngerti kopi, nggak suka kopi juga. Jadi karena mungkin lingkungan dari kecil, karena bapak udah kerja kopi waktu saya kecil tuh, makanya kayak sedikit ada ketertarikan lah. Makanya saya mencoba jadi barista. Terus dari sana sih awal-awal sampai sekarang nih bener-bener passion banget lah di kopi. Suka-suka ngulik kopi lah. Proses pengolahan kopi Arabica diawali dengan panen. Petani kopi memilih buah kopi yang matang sempurna, yang ditandai dengan warna merah tua atau merah kehitaman, dan memiliki tekstur yang lembut. Proses panen dilakukan secara manual dengan tangan-tangan terampil yang memilih buah kopi satu persatu. Setelah dipanen, buah kopi diproses dengan berbagai metode, salah satunya adalah metode basah atau wet process. Metode ini diawali dengan pembersihan buah kopi dari kotoran dan daun-daun kering. Selanjutnya, buah kopi difermentasi selama beberapa hari untuk memisahkan kulit dan lendir biji kopi. Proses fermentasi ini dilakukan dengan cara merendam buah kopi dalam bak berisi air yang memungkinkan mikroorganisme untuk memecah lapisan lendir dan melepaskan kulit buah. Setelah fermentasi, biji kopi dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan sisa-sisa lendir dan kulit buah. Biji kopi kemudian dijemur di bawah sinar matahari atau menggunakan mesin pengering hingga kadar air mencapai 12%. Proses penjemuran ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 10-14 hari, dan harus dilakukan dengan cermat agar biji kopi tidak terlalu kering atau terlalu lembab. Metode pengolahan lain yang umum digunakan adalah metode kering atau dry process. Metode ini diawali dengan penjemuran langsung di bawah sinar matahari atau menggunakan mesin pengering.
Proses penjemuran ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode basah, sekitar 2-3 minggu. Selama proses penjemuran, biji kopi dibalik secara berkala untuk memastikan bahwa semua sisi biji terpapar sinar matahari dengan merata. Setelah kering, biji kopi dilepaskan dari kulit buah dengan cara digiling atau dijemur kembali hingga kulit buah benar-benar terlepas. Selain metode basah dan kering, terdapat beberapa metode pengolahan lain yang digunakan untuk menghasilkan kopi dengan karakteristik rasa yang unik. Beberapa metode tersebut antara lain metode semi basah atau semi wash process, metode honey process, metode pulpit natural. Setelah diproses, biji kopi Arabica siap dipanggang. Proses pemanggangan sangat penting untuk menentukan karakteristik rasa kopi. Tingkat kematangan pemanggangan light roast, medium roast, dark roast akan mempengaruhi aroma, rasa, dan tingkat keasaman kopi. Proses pengolahan kopi Arabica memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cita rasa kopi. Metode pengolahan yang berbeda akan menghasilkan karakteristik rasa yang berbeda pula. Jadi kita tuh di sini banyaknya ada 3 proses. Yang pertama itu namanya full wash proses, yang kedua ada honey proses, yang ketiga itu ada natural proses. Jadi itu setiap proses itu beda-beda cara pengolahannya. Jadi full wash itu adalah proses pencucian. Jadi awalnya itu kopi cherry itu dipetik, lalu dicuci bersama dirambang. Jadi yang biji-biji kosong itu dibuang. Habis itu kita pulper atau pengupasan kulit buah itu dikupas. Habis itu difermentasi selama ya kurang lebih 12 atau 24 jam gitu. Habis itu dicuci baru dijemur. Nah kemudian kalau yang honey itu dia sama, awalnya ke kopi cherry itu dirambang, dicuci, habis itu dipulper, langsung dijemur. Jadi dijemurnya itu masih ada getahnya. Nah kalau yang natural itu yang paling simpel. Jadi kopi cherry dipetik, dicuci, langsung dijemur sama kulitnya seperti ini. Arabica sama kita bedainnya, coba Arabica sama Robusta. Jadi kalau Arabica itu memiliki karakter rasa yang ada rasa buah-buahannya, asam, ada manisnya juga. Sedangkan Robusta itu mungkin kayak rasanya lebih ke coklat, kacang, kayak gitu-gitu. Dia ada tidak memiliki rasa asam lah, kalaupun memiliki sedikit, cuma sedikitnya. Sama semua sih, jadi tergantung tempatnya kalau menurut saya. Jadi kalau Arabica tuh biasanya ditanam di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Terus yang Robusta itu yang di bawah itu, daerah-daerah ketinggiannya di bawah 1000 dulu pasti Robusta biasanya. Okay. Kita semai sendiri sih kalau di sini. Jadi kita semai apa? Biji-biji kopinya itu, misalkan kalau kopi itu banyak varietasnya dia. Jadi mana yang varietas yang ingin kita kembangkan ke depannya itu yang kita semai. Dari bibitnya sampai menjadi sudah menghasilkan buah ceri itu 3 tahun lah. Itu pakai musim juga? Pakai musim, kopi itu setahun sekali. Oh, setahun sekali. Sejumlah tantangan dihadapi dalam mengelola tempat pengolahan kopi Arabica, seperti tantangan alam, serangan hama, dan penyakit tanaman juga menjadi ancaman serius bagi para petani kopi. Tantangan ekonomi seperti harga kopi Arabica di pasar global sangat fluktuatif, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti permintaan pasar, pasokan, dan kebijakan perdagangan. Fluktuasi harga kopi dapat membuat para petani kopi di Bali kesulitan untuk mendapatkan keuntungan yang stabil. Untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pengolahan kopi, para pengolah kopi di Bali membutuhkan akses terhadap teknologi yang tepat. Penggunaan teknologi modern dalam proses panen, pengolahan, dan pemanggangan dapat meningkatkan kualitas dan hasil panen serta mengurangi biaya produksi. Biasanya tantangannya itu kopi ini kan panennya setahun sekali gitu. Lumayan banyak sih tantangannya. Kadang cuaca ya paling keras sih. Kayak misalkan kita kopi lagi banyak-banyaknya, terus kita lagi akan ada proses penjemuran yang banyak, mungkin cuacanya lagi mendung atau hujan, ya kayak gitu tuh susah sih. Binatang nggak sih sejauh ini, cuma alam aja, karena alam susah ketebak kan, pasti ada hujan, mendung ya.
Teknik pemasaran kopi Arabica masih banyak mengandalkan metode tradisional seperti fokus pada membangun kepercayaan dan jaringan dengan para pelanggan dengan mengandalkan pemasaran dari mulut ke mulut, penjualan langsung, dan kerjasama dengan hotel dan restoran. Para pengolah kopi juga memanfaatkan platform digital seperti website, media sosial, dan marketplace untuk mempromosikan kopi mereka kepada pasar yang lebih luas. Dengan menggabungkan strategi tradisional dan modern, tempat pengolahan kopi di Bali dapat menjangkau pasar yang lebih luas, membangun brand yang kuat, dan menciptakan pengalaman kopi yang memikat bagi para penikmat kopi di seluruh dunia. Jadi kita di sini tuh marketnya tuh ke roastery atau coffee shop, terus ada juga yang eksportir. Nah, jadi kita juga di sini tuh ada dua grade gitu. Yang pertama ada grade komersial atau grade 1, yang itu biasanya kita pasarnya tuh ke eksportir dan juga roastery. Terus ada juga yang lagi satu grade specialty, nah itu lebih spesifik lagi. Jadi pasarnya cuma ke paling ke roastery, coffee shop ya kayak gitu. Kalau di sini apa ya? Banyak sih kayak company gitu, misalkan mau beli kopi bubuk gitu, mereka buat di sini, tapi mereka dengan brandingnya mereka lah bisa di sini. Jual juga bijian kopi, memang biji mentahnya Mas? Biji mentah memang kita sebenarnya di biji mentah yang paling besar. Cuma jual juga kalau misalkan ada orang minta bubuk ataupun roast bean gitu, kita bisa juga. Anggapannya ya mungkin kalau sekarang ini mungkin udah terbiasa ya, karena udah banyak orang-orang maksudnya mengolah kopi itu udah lumayan familiar lah di sini. Tapi menurut saya secara tidak langsung kayaknya menjadi apa ya, memudahkan mereka untuk menjual kopi, biji kopinya ataupun buah kopinya gitu sih, secara tidak langsung. Jadi impactnya ada sih. Roastery di sini ya sebenarnya kita tuh jualnya yang mentah saja. Terus belakangan tahun 2023 ini lumayan banyak tuh orang-orang kayak mau kopi tour gitu ke sini, mau lihat kebun kayak gitu. Nah, mereka itu nanyain kita untuk produk-produk yang kayak roast bean ataupun kopi bubuk. Nah, dari itu kita jual, cuma itu pun masih sedikit-sedikit lah kita jualnya, belum kita distribusiin ke supermarket ataupun kemana-mana. Masih belinya harus di sini aja gitu. Pengembangan sejauh ini berpikirnya mungkin biar bisa ekspor sendiri, maksudnya kayak pasarnya udah global gitu. Kayak apa ya, tidak perlu biar kedepannya nggak bingung nyari buyer kayak gitu, biar ya gampang lah, nggak melewati orang ketiga gitu. Misalkan kita mau jual ke perusahaan A gitu, kita harus jualnya ke si B dulu biar bisa ke A gitu, biar kita bisa direct langsungnya ke A gitu. Kopi Arabica dengan cita rasa yang elegan dan aroma yang harum telah menjadi raja kopi di dunia. Dengan menjaga kelestarian lingkungan, menerapkan teknologi modern, dan mengembangkan kualitas kopi, industri kopi Arabica memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat dunia.